desain produk UKDW. Ya, hari ini bersama saya Centauri, bisa panggil saya Cencen. Saya dosen dari Prodi Desain Produk dan kebetulan mengajar di mata kuliah Desain Terapan 2. Nah, yang hari ini mau dibahas adalah salah satu materi di mata kuliah itu, yaitu tentang material kaca, tapi kacanya adalah limbah yang akan kita olah menjadi perhiasan. Hari ini saya nggak seorang diri, saya mengajak rekan mahasiswa. Ayo, halo. Ya, saya mengajak mahasiswa yang cantik ini, masih single available ya, tapi kualitasnya tentu tinggi. Bersama Lala, biasa dipanggil Lala, Gabriela, Nadia, Anggita. Anggia, oke. Tidak panggil Lala ya. Nah, tanpa lama kita langsung masuk ke labnya. Oke, kita lihat di sini lab kaca. Ya, seperti ini lab kita. Lalu ini alat-alat yang akan kita gunakan hari ini. Nah, di sini ada torch karena kita akan membahas teknik pengolahan kaca dengan api ya, dengan teknik flame working, dia panas. Torch ini merupakan hibah dari Namsul University Korea Selatan, yaitu ada foto-foto kegiatan. Jadi UKDW punya rekanan dari NSU Korea Selatan. Ini salah satu alat hibah dari mereka. Nah, karena kita mengolah limbah, kita gunakan alat-alat sederhana yang dengan mudah bisa ditemukan ya, seperti pisau di sini, lalu ada pinset panjang, pinset pendek, tang jepit, dan ada ruji. Ya, ini ruji sepeda, tapi yang materialnya adalah stainless. Lalu tentu untuk safety keamanan kita menggunakan kacamata. Ya, jadi kacamata ini nanti melindungi mata kita dari silaunya cahaya api. Torch ini saat dinyalakan nanti, apinya akan memiliki suhu di sekitaran 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Disupport oleh dua selang, merah dan hijau. Yang merah ini untuk bahan bakar LPG, yang hijau untuk oksigen. Ya, bisa dilihat tabungnya di sana. Oksigen ini berfungsi menaikkan suhu, sedangkan gasnya LPG untuk bahan bakar. Gitu. Dan kita menggunakan material limbah. Ya, di sini. Limbah kaca ini didapatkan dari pengrajin kaca patri yang sudah kami pisah-pisahkan berdasarkan warna-warninya. Ya, jadi nantinya kaca-kaca ini harus dicuci dulu, dibersihkan, dikeringkan, baru akan kita olah. Ya, jadi harus pastikan debu-debunya itu bersih. Kalau masih berdebu saat dibakar dia akan memercik. Lalu hari ini kita ada giveaway ya, yang sudah lihat ya di story kita. Nah, ini giveaway untuk 2 penjawab dari soal kuis. Nantikan di akhir acara ini. Pastinya tentunya berkaitan dengan apa yang dibahas sepanjang acara live ini ya. Oke, kita akan lanjut praktek. Hari ini kita akan membuat apa, Lala? Kaca bentuk hati. Ya, kita akan membentuk hati. Tahu ya, bentuk hati ya. Jadi pertama kita akan melakukan yang namanya preheating. Apa itu preheating? Kita memanaskan, menghangatkan kaca secara perlahan. Ya, kita gunakan api yang ada di bagian ujung depan karena dia suhunya tidak terlalu panas. Kenapa perlu preheating? Ya, pernah mengalami gelas kita pecah atau retak? Itu kalau kena air panas. Nah, sama. Kaca pada dasarnya seperti itu ya. Kalau dia terkejut terkena panas, yang mendadak dia akan pecah. Karena itu kita gunakan preheating supaya kacanya tidak pecah, tidak retak. Kita panaskan perlahan-lahan di depan. Yang kita gunakan ini adalah kaca recycle yang sudah diolah menjadi stick, gitu.
Ya, jadi dari yang pecahan-pecahan kaca tadi, ini kita olah menjadi stick yang panjang seperti ini. Gitu. Jadi nanti kalau dia sudah mulai hangat kacanya, bisa didekatkan ke arah api yang lebih panas. Dan dilihat ya, kaca ini akan pelan-pelan meleleh. Tadinya yang dia sifatnya seperti benda padat, berubah menjadi seperti liquid, cairan. Jadi dia akan meleleh, kemudian jika terus dipanaskan, dia akan semakin mencair dan dia cenderung jatuh ke bawah karena tertarik oleh gaya gravitasi. Nah, di sini diperlukan kunci untuk memanage bentuk kaca itu dari memperhatikan arah jatuhnya lelehan kaca. Ya itu pasti ke bawah kan? Nah, jadi kita handling, memegang stick kacanya itu dengan kemiringan tertentu. Ya, jangan mendatar. Ya, jangan seperti ini mendatar, karena dia akan cepat jatuhnya. Jadi sebaiknya membentuk sudut seperti yang Lala lakukan itu sekitar 45 derajat. 45 derajat ke bawah gitu ya. Sekitar 45 derajat ke bawah. Kemudian untuk membentuk, jadi sticknya itu harus diputar perlahan-lahan. Pertama-tama tentu bentuk yang dibuat adalah bola yang bulat utuh. Caranya bagaimana? Dengan cara sticking, kemiringannya diubah-ubah. Jadi jika kacanya hampir jatuh, ya segera diputar. Lelehan kacanya itu sampai stabil membentuk bola. Nah, lalu jika sudah jadi bolanya, sudah jadi Lala? Sudah jadi, oke. Kita gunakan pisau, ya. Oh ya, tadi ada yang lupa diperkenalkan ya. Ini kita menggunakan lembaran grafit. Jadi dia untuk alas yang tidak bisa langsung menempel pada kacanya. Karena kaca ini dia saat meleleh panas, dia jika bertemu dengan benda yang suhunya juga panas, dia akan cenderung menempel. Karena itu grafit ini dingin. Nanti Lala akan melakukan step selanjutnya, yaitu pemipihan menggunakan alas grafit. Nah, setelah pipih, sudah terlihat dingin ya yang di bagian tengah, itu dipanaskan lagi, jangan lupa preheating, ya. Lalu kalau memang sudah cukup, bisa segera ke api yang panas. Jadi perlu dilelehkan kembali untuk dibentuk. Kaca ini, karena ini kaca recycle, daur ulang dari limbah, dia suhunya cepat dingin, cepat panas. Jadi harus sering-sering di preheating lagi untuk menghindari cracking atau pecah. Ya, jadi dipanaskan lagi sampai warnanya berpijar. Bisa terlihat ya di story teman-teman, bagian yang panas meleleh, dia warnanya berpijar. Saat dia berpijar itu dia cenderung lunak dan bisa dibentuk. Oke, step selanjutnya akan dibentuk oleh Lala. Ya, diberi lekukan. Ini untuk apa? Ya, untuk hatinya tadi ya, membentuk bentuk hatinya. Dipanaskan kembali. Jadi dipanaskan ini untuk membentuk material kacanya sampai menjadi bentuk yang kita inginkan. Nah, di sini terjadi cracking di bagian stick ujungnya. Ini karena dia tadi itu ya, ada perbedaan suhu. Tapi ini biasa terjadi, apalagi mengolah kaca recycle yang jujur memang dia kualitasnya sudah cukup turun. Jadi daya tahannya memang lebih ringkih daripada kaca yang bukan daur ulang. Tapi masih bisa diolah kembali.
seperti ini. Hit. Nah, seperti ini. Ya, sambil menunggu Lala, saya akan ceritakan tentang giveaway kita hari ini ya. Ada 2. Jadi 2 giveaway ini merupakan hasil buatan dari mahasiswa desain produk. Ada Regina, Teresia, dan Olivia. Ya, waktu itu mereka membuat tugas ini di mata kuliah Desain Terapan 2 yang mengolah material limbah kaca dijadikan perhiasan. Jadi kaca ini diolah, kemudian mix material dengan material logam, yaitu kawat. Jadi kacanya ini di wrapping, dibungkus dengan kawat, kemudian dijadikan liontin. Nah, giveaway hari ini tidak hanya liontin, tapi sudah lengkap dengan kalung dan box packagingnya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya mungkin bisa sambil bertanya ya. Ada pertanyaan dari Pak Ferdi Sabono. Limbah kacanya memang harus dipisah-pisah ya. Pemisahannya berdasarkan kategori apa? Sebenarnya di lab ini yang dipisah-pisah berdasarkan kategori warna saja. Karena kalau dari material rata-rata sama, hanya dipisahkan berdasarkan warna karena lebih mudah jika ingin memilih kaca yang mau diolah. Limbah kaca ini bisa dimix ya warnanya, jadi bisa merah saja atau misalnya dicampur dengan bening. Saya tunjukkan ya yang sudah dibuat ada di sini. Ya, yang ini sudah dicampur dengan warna bening. Ya. Oke, Lala sudah buat 2 ya. Cukup cepat. Nah, ini karena memang preheatingnya harus sabar, ya. Ditunjukkan secara langsung. Jika kita memang kurang di dalam preheatingnya itu bisa terjadi karena terjadi thermal shock gitu ya. Kacanya dia kaget, jadinya pecah. Preheatingnya harus lebih sabar, tenang, pelan-pelan dari depan. Cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk preheating supaya menghindari kaca itu pecah. Ada pertanyaan lagi. Ini limbah kaca dari apa ya? Apa bisa kaca gelas atau kaca nako? Iya, bisa kaca gelas atau kaca nako. Cuma nanti memang kalau dengan pengolahan teknik panas, ketebalan kacanya itu perlu diperhatikan. Seperti kaca gelas atau kaca nako, tentu lebih rata-rata tebal kaca nako ya, dan dia akan membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Artinya nanti bahan bakarnya juga perlu disupport yang lebih banyak. Limbah botol bisa nggak? Oh ya, bisa. Limbah botol bisa. Oke, tangannya panas nggak? Kak Lala panas nggak tangannya? Nggak panas, nggak panas. Ya karena walaupun dia kaca ini dia menghantarkan panas,
tapi masih bisa tertahankan. Mungkin rasanya agak hangat-hangat gitu ya. Minimal kaca jendela atau kaca akuarium bisa nggak? Limbahnya terlebih dahulu dijadikan stik dulu atau gimana ya? Ya, untuk membentuk kaca ini sebenarnya tidak harus dijadikan stik dahulu. Namun kita jadikan stik dahulu karena lebih mudah dalam pembentukan. Kalau masih dari yang lembaran, untuk membentuk bola misalnya, itu dibutuhkan waktu yang lebih lama. Karena masih harus ditekan, seperti membuat adonan kue, diuleni begitu ya. Jadi kacanya ini harus dibuat adonan sedemikian rupa, baru dibentuk. Nah, kalau sudah menjadi stik, untuk membuat bentuk bola itu membutuhkan waktu yang lebih cepat. Kaca depan mobil, belum pernah dicoba. Jadi maaf belum bisa menjawab. Tapi kalau pada dasarnya bahannya kaca mungkin bisa, tapi belum pernah dicoba. Proses pembuatan yang bagian kacanya itu waktunya berapa lama? Pembuatan bagian kaca itu maksudnya apa ya? Menjadi stick seperti itu mungkin. Kalau diolah dari lembaran kaca, bisa dalam waktu beberapa menit. Kalau ukurannya kecil ya. Dan memang disarankan menggunakan ukuran yang kecil saja, karena nanti untuk mengontrolnya, controlling lelehan kacanya lebih mudah. Kalau dia jumlah kacanya langsung dalam jumlah banyak, controllingnya nanti sedikit membutuhkan tenaga ekstra. Buat cowok bisa dijadiin aksesoris apa? Ya, bisa jadi liontin, bisa jadi gelang, tergantung kreasi. Semakin kreatif tentunya semakin banyak aksesoris yang bisa dibuat. Mau tanya, kalau kami dari luar mau ikut workshop bisa nggak ya kak? Oke, bisa. Tentunya bisa. Nantikan workshop di depan akan kita adakan. Terima kasih, ini masukannya bagus ya. Suhu apinya berapa derajat Celcius? Tadi sudah disinggung ya. Dan mungkin saya sambil memberikan pertanyaan untuk giveaway. Pertanyaan yang pertama mungkin bisa saya sharingkan sekarang ya. Karena berhubung sudah ada yang bertanya dan kebetulan itulah salah satu pertanyaan untuk giveaway hari ini. Berapakah suhu api dari torch yang dikeluarkan? Tadi sudah diberitahu. Ada yang mau mencoba menjawab mungkin? Silahkan. Di awal tadi sudah diberitahu tentang suhu dari api torch. Berapakah suhunya? Ya, ada sudah mulai menjawab. Nanti jawaban yang betul ya yang akan mendapatkan giveaway. Ya, ini ya giveaway-nya. Sekali lagi, bagi yang berminat, silahkan bisa dijawab. Suhu api dari torch ada berapa derajat? Ini karya dari Regina, Teresia, dan Olivia. Bikinnya nggak susah kok. Ya ada yang bertanya, ya susah nggak sih bikinnya? Kayaknya menarik banget. Oh ini nggak susah. Karena kuncinya hanya di latihan. Ya, buat yang mau cobain kita coba akan agendakan ada workshop
Dan nanti tentunya bisa ditonton dari IG Desain Produk UKDW. Ya, pengolahan kaca ini termasuk salah satu tren ya untuk menyelamatkan bumi dan unik. Ya, unik berdasarkan bentuk-bentuk yang kita bikin gitu. Kita mengolah limbah, jadi tidak memakai material yang baru, tapi memanfaatkan yang harusnya sudah terbuang, kita buat menjadi lebih berfungsi. Ya, jadi ada yang mau masuk UKDW? PMB UKDW masih dibuka. Bisa lihat di IG PMB UKDW. Oke, ada pertanyaan. Untuk safety di lab kaca Despro UKDW bagaimana? Kita di UKDW ada P3K, ya, jadi pertolongan pertama pada kecelakaan kita sediakan itu. Kemudian di UKDW ada pelatihan ya terkait keselamatan dan keamanan di laboratorium. Kemudian untuk mahasiswa yang wanita, misalnya di lab kaca ini kita akan menggunakan api, itu wajib mengikat rambut ya. Ya, sambil kita tunggu Lala, saya akan coba tunjukkan membuat stick ya. Mungkin nanti bisa sambil dilihat juga berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya akan menggunakan uji. Ya. Saya akan coba membuat stick. Di sini alat bantunya uji, pisau dan tang, gitu ya. Lalu saya coba tunjukkan mencampur warna. Jadi di sini saya gunakan kaca bening dengan yang berwarna kuning, orange. Kita akan campur dua warna ini. Pertama tentunya preheating. Kita panaskan dengan api di area bagian yang terjauh dari torch. Preheatingnya harus agak sabar ya, atau apinya bisa kita besarkan. Ya, yang merah ini gas LPG, yang silver ini adalah oksigen.
gasnya ditambah, oksigennya ditambah, apinya juga akan semakin besar dan panas. Nah, di sini prinsip kacanya ya. Kalau kita mau menempelkan kaca ini dengan material yang lain atau sesama material kaca, kita harus pastikan dia panas terlebih dahulu. Tandanya dia berwarna pijar seperti ini, menyala. Nah, lalu apa yang ingin ditempelkan juga perlu dipanaskan. Saat dia sudah panas, dia bisa menempel. Ya, karena kaca ini meleleh, jadi perlu sambil ditunggu sedikit mendingin, dia akan menempel. Nah, seperti ini sudah tertempel, kita bisa gunakan rujinya ini sebagai alat bantu pegang. Kita preheating lagi ya. Di sini sudah kelihatan ada retakan, betul? Ya. Kelihatan nggak ya retakannya? Tapi itu kalau kita panaskan, misalnya kita mau mengolah menjadi stick, itu nggak apa-apa. Ya, ini sudah cukup preheatingnya. Tandanya apa? Saat dia didekatkan di bagian yang panas, dia tidak pecah gitu ya. Nah, dia lebih meleleh, lihat, dia menjadi lebih lunak saat dipanaskan. Itu tadi, kalau ukuran kacanya besar, butuh ekstra tenaga karena controllingnya lebih, nah bisa lepas juga. Dan ini panas ya teman-teman, jangan sekali-sekali memegang dengan tangan kosong, kacanya ini panas. Nah oke, gak apa-apa, kita pakai yang kecil saja ya. Nah ini saat sudah sama-sama berpijar, kita tempelkan sekali lagi. Nah itu dia terjadi crack. Preheating dulu. Nah ini kita bisa pakai tangan kiri dan kanan untuk sambil preheating kaca yang satu, karena kita mau gabung nih ya, tadi warna yang kuning dengan yang bening. Yang bening saya preheating dulu sambil tunggu yang warna orange meleleh. Nah ini pertama mungkin kita tempelkan dulu. Jadi saya akan buat kaca yang bening berpijar. Seperti ini sudah berpijar bisa kita gabungkan. Ya, kita agak besar ya. Cuman kalau memang ini kita terburu-buru akan banyak terjadi cracking. Nah, pastikan kalau di sini gunakan pakaian yang berbahan katun. Karena tadi melihat ya, kacanya meledak-meledak seperti itu. Kalau dia posisinya panas dan masih meleleh, panas, kita pakai pakaiannya bukan katun seperti polyester yang bahan dasarnya dia sintetis ya. Nah, saat terkena panas apa yang terjadi dengan material tersebut adalah meleleh. Nah, kalau sampai pakaian yang kita pakai meleleh, artinya tubuh kita terancam terkena panas. Sebaiknya gunakan material katun, itu lebih aman. Oke, saat kita melakukan pencampuran seperti ini, kita boleh dibentuk dulu bebas. Yang penting dia tercampur.
Lalu yang tadi saya bilang seperti mengadon ya, membuat kue. Jadi nanti saat meleleh kita sambil tekan. Butuh ditekan kenapa? Karena kita menghilangkan gelembung-gelembung udara. Kita tekan supaya benar-benar pasti material kacanya ini tercampur. Kemudian kita lelehkan kembali, kita bentuk. Nah, kenapa saya butuh 2 ruji? Ini ya, tadi kan saya ambil rujinya ada 2 ya. Karena ini nanti adalah alat bantu saya untuk menarik kaca yang saya olah ini menjadi stick. Ingat, kaca ini panas, tidak mungkin kita pegang dengan tangan kosong. Kita bentuk dulu. Jadi tadi sudah ditekan dengan pisau. Oke, nah untuk bisa menarik kita akan panaskan. Oke, kita bantu, kita butuh alat bantunya. Sudah tertempel. Nah, kita akan kembali panaskan kacanya. Ini dipanaskan sambil ditarik perlahan-lahan. Ya, dirasakan. Jadi kalau dia terlalu meleleh, dia akan terlalu tipis saat ditarik. Jadi harus perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan. Sudah mulai terlihat memanjang. Ini dipanaskan pun sambil diputar perlahan-lahan ya sticknya. Kiri dan kanan harus balance, sama-sama diputar. Kalau hanya salah satu tangan yang memutar sticknya, dia akan menjadi spiral. Kalau memang ingin membentuk spiral itu boleh-boleh aja. Tapi karena ini mau membuat stick yang silinder, jadi harus kiri dan kanan sama. Menariknya bisa disesuaikan, mau membuat stick yang tebal atau stick yang pipih. Oke. Nah, ini saya buat stick yang cukup besar ya. Kemudian kita lepaskan dari jerujinya. Apakah ada pertanyaan? Ini kita lepaskan ya. Tarif coba di lab. Kita belum buat tarifnya ya. Oke, kita lepas. Ya, ini salah satu bentuk stick yang cukup besar.
pewarna kaca. Ya, kalau kita memanfaatkan limbah, ada pertanyaan tentang pewarnaan kaca ya. Kita memanfaatkan warna-warni kaca yang ada dari limbah yang kita kumpulkan. Jadi kita nggak pakai pewarnaan. Kita hanya mix dengan warna yang berbeda. Ini mungkin sudah bisa terlihat. Apakah terlihat ya? Jadi tadi yang bening digabung dengan warna kuning, orange, dia terjadi gradasi warna. Seperti ini. Ada pertanyaan lagi, kaca yang bagus yang warnanya apa ya? Bening, hijau, atau biru? Dari mana ya kaca warna biru? Ya, kaca warna biru itu ada yang dari botol minuman, ada juga dari limbah kaca patri. Ya, kaca patri kan warna-warninya sangat banyak. Gitu. Peralatannya harganya ya relatif. Mahal atau tidaknya relatif ya. Oke, kita lihat apa yang sudah dibuat Lala. Ya, ini dia bentuk hati dengan warna-warni yang berbeda ya. Coba di sini mungkin lebih terlihat. Apakah terlihat? Kita pindah di sini ya. Oke, ada yang hijau, merah, lalu di sini. Nah, untuk pewarnaan seperti ini. Jadi mengkombinasi dua material kaca. Misalnya kuning dan biru. Seperti itu. Lalu ini tadi ada yang dengan warna yang bening. Gitu. Oke, saatnya pertanyaan giveaway yang kedua mungkin ya. Pertanyaan yang kedua. Tadi sudah dijelaskan ya di awal, kaca itu bisa cracking, dia bisa pecah. Nah, apa yang harus dilakukan pada tahap awal supaya dia tidak pecah? Ya, ini yang ingin mendapatkan 2 buah giveaway ini. Salah satunya, silakan bisa dengan menjawab pertanyaan. Apa yang harus dilakukan pada tahap awal pengolahan kaca supaya kacanya tidak pecah? Nanti mungkin bisa ditambah dari yang bentuk hati ya, giveaway-nya ya. Ada yang mau request warna, boleh nanti yang jawabannya benar. Ya, dapatkan special edition buatan Lala, bonus di dalam giveaway ini. Wow, terima kasih ya yang sudah gabung dan menjawab. Nanti kita pilih satu dari jawaban yang paling tepat. Paling tepat dan paling lengkap. Ini beberapa sudah banyak ya menjawab preheating. Nah, kalau bisa yang menjawab lebih lengkap gitu ya. Nanti
pasti itu yang terpilih, yang betul dan yang lengkap. Pertanyaan yang pertama tadi sudah dijawab belum ya? Berapakah suhu? Kalau belum ada nanti mungkin akan saya ganti pertanyaannya. Belum ada ya yang tentang suhu, bisa jawab. Tadi pertanyaan yang kedua adalah berapakah suhu dari torch? Suhu api dari torch yang dikeluarkan. Ada yang menjawab 120, ada yang menjawab 200, 800, ada yang jawab 400. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Untuk pertanyaan tentang suhu belum ada yang betul. Suhunya ada yang sudah menjawab? Oke, sudah ada yang mulai menjawab. Ada yang menjawab 1500, 700, 600. Ini ya, produk dari Afral, karya Regina, Teresia, dan Olivia di mata kuliah Desain Terapan 2. Sambil menunggu yang menjawab giveaway, saya juga akan menunjukkan ya beberapa kreasi yang lain yang bisa dilakukan untuk upaya mengolah limbah kaca. Nah, ini salah satu kreasi lain menjadi perhiasan. Ini menggunakan clay instan, ya. Jadi kaca limbahnya diolah terlebih dahulu secara menggunakan teknik panas, flame working, lalu dikombinasi dengan clay instan. Claynya aslinya dasarnya warnanya putih, kemudian diberi warna-warni dan dirangkai sedemikian rupa ini menjadi produk perhiasan, yaitu kalung. Ini juga merupakan karya dari mahasiswa di mata kuliah Desain Terapan 2. Ya. Kemudian mungkin mau lihat juga ya yang dihasilkan oleh Lala. Ya, jadi di sini ada lagi satu produk lagi. Ya, ini buatan Lala. Coaster. Jadi alas untuk gelas ya. Yang satu ini mix material dengan ini, ada yang tahu mungkin? Ini adalah bambu cendani ya, ukurannya kecil dan berongga di dalamnya. Nah, itu dimanfaatkan oleh Lala, diisi dengan kaca yang ditumbuk. Jadi ini dengan teknik yang dingin. Kalau ini teknik dingin, kalau yang tadi ini dia tadi kombinasi dingin dan panas, yang ini dingin, teknik dingin. Jadi hanya merubah fisik dari kaca yang tadinya lembaran atau botol, kemudian dihancurkan dan disatukan menggunakan resin. Lalu dikumpulkan di bambu cendani ini, dirangkai menjadi coaster. Seperti ini. Ya, ini produk
hasil dari mata kuliah yang tentunya masih potensial ya untuk dikembangkan. Kemudian kalau yang ini sama, teknik dingin. Ya. Kalau ini menggunakan kayu. Manfaatkan tekstur natural dari kayu yang diisi dengan pecahan-pecahan kaca. Seperti ini. Ya, jadi sangat tidak terbatas ya produk-produk yang bisa dibuat. Dan masih banyak lainnya yang bisa dikembangkan. Oke. Kita mungkin sudah sampai di akhir. Nanti kita akan pilih yang menjawab benar dari pertanyaan giveaway yang ada. Terima kasih buat 30 sekian yang sudah menyaksikan IG Live hari ini. Sampai bertemu lagi